Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan dan membahas satu topik yang lumayan relevan pada generasi-generasi kita pada saat ini, yang dimana generasi Z atau Gen Z pada zaman ini mereka tumbuh di generasi atau di masa di mana teknologi berkembang sangat cepat. Mereka amat dipengaruhi oleh media sosial, mereka dipengaruhi oleh kecepatan informasi yang membuat kesehatan mental atau mental health mereka bisa terganggu. Tapi di balik semua kemudahan yang generasi Z itu dapatkan, ada tekanan yang besar yang harus mereka hadapin, yang dimana tekanan itu untuk selalu tampil perfect di hadapan orang-orang, tekanan untuk terlihat bahagia padahal sebenarnya enggak, dan juga ada tekanan di mana mereka selalu mau on the go. Di balik layar handphone ini, di balik semua postingan-postingan kita di media sosial yang kita lakukan, saya yakin banyak dari kita itu sedang berjuang, teman-teman. Fenomena-fenomena mental pada generasi Z saat ini itu sedang meningkat dengan drastis. Beberapa penelitian surveyor juga menjelaskan ada lebih dari separuh generasi Z atau 50% dari generasi Z itu pernah merasakan cemas yang berlebihan, stres berat, merasakan bahwa hidup yang mereka jalani sedang tidak bahagia. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk kita berbagi justru seringkali hanya menjadi satu cermin perbandingan yang sangat menyakitkan. Kita bisa melihat hidup orang lain, mereka hidupnya perfect, tetapi tanpa kita sadari, kita mulai mempertanyakan diri kita. Mengapa sih sebenarnya hidupku enggak kayak mereka? Apakah aku sebenarnya kurang usaha aku? Am I not perfect enough for them? Am I just a loser? Pertanyaan-pertanyaan kecil inilah yang lama-lama bisa bertunas menjadi kecemasan. Nggak cukup untuk kita tuh terus bertumbuh. Bahkan burnt out juga mulai dirasakan, tetapi juga dirasakan oleh pelajar dan mahasiswa. Sebenarnya akar masalah dari generasi Z ini tidak terlalu nampak, teman-teman. Akar masalah itu muncul dari rasa kesepian yang sebenarnya dipendam selama berhari-hari. Generasi Z pada saat ini disebut sebagai the most connected generation. Mereka juga disebut the loneliest generation. Pertanyaannya, ironis bukan? Kita dibilang terkoneksi dengan ribuan orang melalui internet, tapi kehilangan koneksi itu juga bisa disebut sebagai kehilangan dengan diri sendiri. Dampaknya apa? Kesemangatan kita hilang. Kita juga mulai sulit tidur. Bahkan ada satu kehilangan di mana mereka kehilangan makna hidup. Ini bukan sekedar tentang sad, sedih, galau. Ini mengenai keseimbangan antara hati, antara pikiran, antara jiwa. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Luka di tubuh kita saat kita mengalami satu gores, luka itu kelihatan, tapi ada satu luka lagi, di mana luka itu berada di dalam pikiran kita, sering disembunyikan di balik senyuman, kebahagiaan palsu kita, antara hidup kita yang dianggap perfect. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai generasi Z? Kita harus sadar bahwa sebenarnya it's okay to not be okay. Karena apa? Enggak apa-apa, tidak apa-apa untuk istirahat. Istirahat itu normal. Meminta bantuan kepada orang terdekat itu normal. Kita sering berpikir kalau kita meminta bantuan, kita dianggap lemah, bahwa sebenarnya meminta pertolongan dan istirahat itu enggak apa-apa. Buka ruang dialog. Mulai saja dari hal yang super sederhana. Bertanya kepada teman, are you okay? Lalu coba kita dengerin. Makanya dari situ kita buka ruang obrol dengan teman kita. Bahwa sebenarnya dari obrolan itu, dia sebenarnya not okay. Kita juga harus
membatasi perbandingan diri di sosial media. Kita harus mengingat satu hal, bahwa yang kita lihat di sosial media potongan kecil dari kehidupan mereka. Kita harus take care of ourselves. Kita rawat diri kita. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga, dan isi waktu dengan hal-hal yang memang memberi makna. Kita tuh harus berani untuk mencari bantuan profesional jika memang dibutuhkan, seperti psikolog, konselor, atau mungkin ada satu teman yang benar-benar terpercaya yang bisa menjadi satu langkah awal untuk menuju satu pemulihan dari kesepian tersebut. Teman-teman, kesehatan mental yang mungkin teman-teman hadapi itu bukan tanda kelemahan, tapi itu sebenarnya tanda bahwa kita memang manusia yang memang mempunyai batas. Sometimes fall, kadang memang kesepian. Tetapi kita juga bisa bangkit dari semua hal tersebut. Kita bisa jadi generasi yang saling peduli. Bukan hanya lewat likes dalam satu postingan atau komen di satu video. Tapi kita bisa lewat ini dengan satu empati dan juga satu kehadiran yang nyata. Tetapi benar-benar hadir nyata di sini, di kehidupan teman-teman. Karena apa? Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik kalau memang kita mau belajar untuk nggak hanya hidup. Bukan hanya kita hidup di dunia ini, tetapi benar-benar kita merasakan hidup itu bagaimana.